Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Teman-teman, kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos ke tahap 2 seleksi calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana tips dan trik lolos di seleksi tahap 2, yaitu tahap simulasi mengajar dan juga wawancara. Saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana menyeting ruangan ataupun menyeting tempat agar nanti teman-teman semuanya itu tepat ataupun lancar dalam melaksanakan simulasi mengajar. Karena apa? Karena waktunya hanya kurang lebih 15 menit, 10 menit untuk teman-teman semuanya praktik dan juga 5 menit untuk tanya jawab. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentang bagaimana setting ruangan kita agar nanti ketika kita mengajar itu bisa tepat atau waktunya tidak sisa terlalu lama ataupun mungkin kekurangan waktu. Pengalaman ini sudah coba saya praktekkan di angkatan 3 dan alhamdulillah berhasil. Sebagai pengantar, teman-teman setelah dinyatakan lolos tahap 2, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah silahkan cek setiap hari untuk SIM PKB teman-teman semuanya. Karena apa? Karena dari SIM PKB itulah nanti teman-teman akan dijadwalkan oleh admin kapan melakukan simulasi wawancara ataupun praktik mengajar. Dari admin, ketika teman-teman sudah oke, nanti teman-teman konfirmasi bahwasanya jadwal waktunya nanti teman-teman menyetujui jadwal dari admin. Tetapi ketika nanti acara pada hari itu berbarengan dengan acara besar, mungkin ada acara yang lebih penting, maka teman-teman semuanya bisa meminta penangguhan waktu atau penangguhan jadwal dan nanti akan dijadwalkan ulang oleh admin. Dan juga untuk pengingat atau alarm, silahkan teman-teman semuanya nanti ikut grup di WA atau grup Telegram yang dibuat oleh siapapun. Silahkan diikuti. Karena apa? Karena di sana nanti biasanya saling mengingatkan, ini jadwalnya wawancara, ini jadwalnya simulasi mengajar, dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang nanti akan di-share oleh teman-teman semuanya. Baik, kita mulai. Untuk simulasi pertama adalah simulasi mengajar. Di sini teman-teman atau Bapak Ibu semuanya seolah-olah mengajar di depan kelas. Dan nanti akan ada 2 asesor yang akan menilai teman-teman semuanya. Disediakan waktu 20 menit, 5 menit untuk persiapan. Ini biasanya teman-teman semuanya ada di masa tunggu, belum diperbolehkan masuk ke dalam ruang Zoom. Kemudian nanti di 10 menit nanti teman-teman semuanya akan praktik mengajar dari pendahuluan, inti, penutup. Diberikan waktu kurang lebih 10 menit. Kemarin disampaikan di channel YouTube-nya Pak Tri Harjanto, ada rumus 262. 2 menit untuk pembukaan, 6 menit untuk kegiatan inti, dan 2 menit untuk kegiatan penutup. Setelah nanti teman-teman semuanya 10 menit simulasi mengajar, nanti teman-teman semuanya di 5 menit akhir akan ada sesi tanya jawab dengan asesor. Nah, bagaimana setting ruangan agar nanti kita diberikan kemudahan atau akan mendapatkan kelancaran ketika simulasi mengajar? Silahkan simak video berikut. Teman-teman semuanya, ini merupakan salah satu contoh setting kelas untuk kegiatan simulasi mengajar. Pertama, tentu laptop yang teman-teman semuanya nanti ketika berdiri di depan laptop minimal 70% bagian tubuh terlihat agar nanti asesor bisa menilai kita secara maksimal. Laptop kemudian jangan lupa selalu terhubung ke ke charger, ke aliran listrik ya. Di aliran listrik ini
Tujuannya apa? Biar nanti ketika mati lampu, laptop teman-teman semuanya itu masih ada dayanya atau masih ada baterainya. Kemudian ini teman-teman yang mungkin di balik layar ya, ini contoh setting untuk simulasi mengajar. Di depan kita sediakan jam dinding yang cukup besar. Tujuannya apa? Biar nanti kita tidak terlalu lama, baik itu kekurangan waktu ataupun kehabisan waktu. 10 menit kalau bisa itu ya tepatlah 10 menit. Jadi jangan sampai kita 5 menit selesai atau 6 menit selesai atau 7 menit selesai. Tetapi kalau bisa usahakan teman-teman semuanya nanti untuk waktunya itu bisa 10 menit. Dan juga jangan sampai terlewat atau lebih dari 10 menit. Bagaimana caranya yang kedua? Yang pertama kita sediakan jam dinding. Yang kedua kita buat coret-coretan. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menampilkan atau menempelkan catatan kecil di belakang laptop teman-teman semuanya. Biar nanti apa? Biar nanti teman-teman semuanya itu tahu nanti alur saya seperti ini. Setelah ini saya seperti ini. Setelah pendahuluan, presensi, berdoa, kemudian persepsi, kemudian motivasi, kemudian apalagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita ambil sepotong dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman semuanya tidak lupa inti apa yang perlu kita sampaikan. Inti itu yang pertama apa, yang kedua apa, dan nanti yang ketiga penutup. Ya, nanti tadi disampaikan bisa di pendahuluan ini bisa 2 menit, 6 menit dan juga ini 2 menit. Itu contoh setting lokasi. Dan di sini misalnya alat peraganya menggunakan globe, ya udah nanti kita bawa, kita tampilkan di depan asesor ini globenya, kemudian anak-anak semuanya. Nah, contohnya seperti itu. Itu untuk alat peraganya. Lalu banyak pertanyaan, bagaimana kalau kita menggunakan LCD? Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman menggunakan LCD silahkan, atau infocus ya. Tapi teman-teman harus ingat bahwasannya media itu hanya sebagai alat untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar. Usahakan ketika teman-teman nanti menggunakan infocus, karena ketika infocus itu di layar itu kurang jelas mungkin ya, teman-teman menggunakan tulisan yang cukup besar ataupun gambar yang cukup besar. Agar apa? Agar nanti asesor tahu, LCD ini ataupun mungkin di layar, disorotkan di layar gini ya, itu teman-teman ketika nyetel memutar video itu jangan diputar anak-anak diminta memperhatikan, tetapi diputar sambil teman-teman menjelaskan. Ingat ya, ini simulasi. Jadi misalnya teman-teman memutar video tentang misalnya revolusi bumi, itu nanti diputar sambil dijelaskan, karena di sini kemampuan kita mengajar itu yang dinilai, tidak medianya bagus kemudian videonya bagus, itu nggak jadi penilaian. Tapi yang jadi penilaian adalah bagaimana kita mengelola kelas kita menjadi pemimpin pembelajaran di situ, kita bisa mengajar dan akhirnya nanti tujuan pembelajaran tercapai. Tadi teman-teman terkait dengan setting lokasi, dan juga jangan lupa penampilan teman-teman haruslah maksimal, mulai dari cara berpakaian. Silahkan kalau misalnya jadwalnya itu siang ataupun sore, pastikan teman-teman semuanya cuci muka, pakai minyak rambut bagi yang laki-laki, jilbabnya yang rapi. Jadi ketika mengajar, walaupun kita mengajar di depan meja kursi, tidak ada anak-anak, tapi kita harus tetap full. Kemudian ada daya juang misalnya, ada daya juang yang cukup tinggi. Agar apa? Agar nanti asesor menilai kesungguhan kita. Jadi kita kayak ngomong sendiri gitu ya di depan kelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Ada yang berangkat hari ini? Siapa? Neno. Neno kenapa? Oh sakit, ya udah ya. Untuk teman kita Neno yang sakit, yuk kita doakan semoga lekas sembuh. Itu contohnya. Jadi kita seolah-olah ngomong-ngobrol di depan kelas gitulah. Misalnya, anak-anak siapa yang tahu
apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan banjir? Apa saja yang tahu? Oh, Adi apa Adi? Betul, membuang sampah sembarangan. Yang lain ada lagi? Yuk, coba berpikir. Ada lagi? Apa Iwan? Apa? Bapak kurang dengar. Lebih keras sedikit lagi. Betul, penebangan pohon liar. Bagus jawaban teman. Tepuk tangan untuk Iwan dan juga Adi. Ya. Baik, siapa tahu lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Kira-kira apa faktor yang menyebabkan banjir? Coba. Seperti itu ya. Jadi kita seolah-olah ini lebih mudah sebenarnya. Karena apa? Kita seolah-olah bertanya, siswa seolah-olah menjawab. Itu adalah skenario yang biasa kita lakukan. Tapi ingat sekali lagi teman-teman semuanya, setelah membuat RPP di-upload ketika akan simulasi mengajar, jangan lupa dicoba. Coba 5 kali, 6 kali, 7 kali. Supaya apa? Supaya kita tahu urutan-urutannya. Mau seperti apa, seperti apa, seperti apa. Oh, kelebihan ini di-cut, oh, kekurangan ini ditambahi, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, nanti silahkan RPP yang sudah di-upload itu silahkan diuji coba. Diuji coba secara maksimal, diulang-ulang 5, 6, mungkin teman-teman yang lain disuruh melihat kurang apa. Jadi benar-benar hasilnya maksimal teman-teman semuanya. Ingat ya, jangan pede dulu, jangan pede. Alah, tiap hari ngajar kok, setiap hari kita udah ngajar, nanti kan paling ngajar juga seperti itu. Beda Bapak Ibu ya. Jadi rasanya ketika di depan kamera ada asesornya, dan juga ketika kita ngajar di depan kelas akan ada atmosfer yang berbeda. Adrenalin kita apalagi dinilai ya, dinilai ini lulus apa tidak. Jadi saran saya silahkan dicoba berulang-ulang, digladi untuk simulasi mengajarnya. 3, 4, 5 kan ini juga pas liburan kan, jadi digladi di depan cermin, di rumah, di depan kaca, ngomong sendiri gitu. Nanti mungkin di sekolahan juga ngomong sendiri nggak apa-apa. Karena apa? Karena sewujud kita, semangat kita agar lolos di tahap yang kedua. Itu mungkin teman-teman semuanya. Kemudian ketika menggunakan fokus bagaimana? Menggunakan LCD ya. Nanti misalnya di sini LCD-nya gitu ya. Itu ditampilkan di layar. Nanti ketika misalnya mutar video diputar di sini. Ketika kita menampilkan video di sini videonya, teman-teman jangan hanya anak-anak silahkan lihat videonya, teman-teman diam. Tidak seperti itu. Jadi ketika nanti videonya itu ditayangkan, silahkan Bapak Ibu tetap menjelaskan. Oh, ini anak-anak, ini adalah kawasan pegunungan. Kemudian di sini ada apa-apa itu. Tetap dijelaskan walaupun videonya itu ditampilkan. Nah, itu salah satu cara bagaimana ketika kita menggunakan InFocus gitu. Kemudian ketika RPP-nya sudah tidak sesuai, RPP-nya tidak sesuai dengan yang kemarin, ya udah disesuaikan saja, tidak apa-apa. Jadi RPP itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau memang memungkinkan, silahkan mengajar sesuai dengan RPP Bapak Ibu semuanya. Tetapi kalau nggak memungkinkan, ya kita sampaikan saja ini sebagai penyesuaian. Misalnya contohnya di RPP menggunakan LCD, menggunakan InFocus, ternyata jadwalnya jam 8 malam atau jam 7 malam, jadwalnya jam 7 malam. Di rumah kan nggak mungkin menggunakan LCD, atau mungkin ketika pakai LCD nggak ada tempatnya, terlalu besar, atau mungkin listriknya tidak kuat. Nah, kita bisa menggunakan papan tulis kecil, menggunakan kertas karton mungkin yang berlembar-lembar. Itu sebagai bentuk penyesuaian dari RPP kita. Dan nanti disampaikan ke asesor tidak apa-apa, itu jujur lebih bagus. Tapi teman-teman semuanya ingat ya, fokus di diri kita. Bagaimana kita mengajar, bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa, bagaimana kita menggunakan alat peraga, bagaimana mencapai tujuan pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, penutup. Itu fokusnya di sana. Jadi jangan fokus ke media kita, jangan fokus ke video-video kita, jangan fokus ke PPT kita. Itu nanti mungkin detail penilaiannya tidak sebesar penampilan kita, perform kita. Itu teman-teman untuk kegiatan simulasi mengajar.
Mungkin nanti sebelum teman-teman itu praktik mengajar, perlu teman-teman semuanya cek sound dulu ya. Jadi jangan sampai kita nanti udah mengajar pertama, ternyata audio kita nggak masuk ke asesor. Jadi silakan nanti bisa menggunakan mungkin speaker laptop bisa kalau terdengar, ataupun bisa menggunakan speaker tambahan. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman nanti akan diminta menunjukkan KTP ya. Bawa KTP, jangan lupa bawa KTP. Dan nanti ketika kita sudah ready untuk mengajar, cek dulu. Mohon maaf Bapak, apakah suara saya sudah terdengar? Nanti kita dekat dulu. Kalau sudah terdengar, nanti baru kita lanjutkan. Itu ya. Jangan sampai nanti kejadian sudah mengajar, sudah full power, ternyata mic kita mati, ataupun suaranya nggak terdengar, ataupun masih di mute gitu kan. Nah, jadi nanti teman-teman semuanya pertama cek sound dulu. Tanyakan kepada asesor apakah suaranya masuk atau tidak. Jangan lupa juga setelah cek sound, cek gambar kita atau tampilan kita apakah sudah 70% atau belum gitu. Jadi ditanyakan kepada asesor, bagaimana Bapak, apakah semua bisa terlihat? Kalau sudah ya udah kita lanjutkan ke simulasinya. Dan kendala teknis yang lain lagi, misalnya nanti ketika teman-teman itu ngajar atau berwawancara, tiba-tiba sinyalnya hilang, teman-teman keluar dari Google Meet gitu kan, terlempar dari ruangan, tidak usah panik ya, tidak usah panik, langsung saja masuk dengan menggunakan tautan yang sama. Oke, jadi tidak usah panik, wah tiba-tiba terlempar karena sinyalnya jelek, langsung masuk menggunakan tautan yang sama, Google Meet yang sama. Kalaupun nanti kendalanya itu mungkin agak lama, japri ke adminnya, ke admin yang kemarin menghubungi ketika akan mengadakan praktek. Kan biasanya nanti ada adminnya, ada masing-masing kandidat itu ada adminnya. WA ke sana, WA, mohon maaf Ibu atau Bapak, saya kendalanya seperti ini, mohon ditunggu gitu. Itu kalau kendalanya cukup parah ya, ataupun cukup lama. Tapi kalau nanti teman-teman semuanya itu hanya terlempar, nanti masuk lagi menggunakan link yang kita gunakan di awal masuk. Intinya jangan panik. Kemudian yang kedua terkait dengan simulasi atau terkait dengan praktik wawancara. Nanti di sana kita akan dihadapkan pada dua asesor yang nanti akan menilai kita menjawab ataupun kita menjawab pertanyaan dari asesor, dan pertanyaannya adalah fokus seputar esai yang kita tulis. Teman-teman semuanya dan Bapak Ibu semuanya, jadi setelah mengajar selesai, teman-teman akan dijadwalkan ulang nanti terkait dengan wawancara. Waktunya kapan, harinya kapan, tanggalnya kapan, dan nanti H-1 atau H-2 nanti akan dijapri oleh tim admin dari Kemdikbud. Nanti diingatkan di WA, intinya jangan lupa Bapak Ibu besok akan ada simulasi mengajar, besok akan ada praktik wawancara. Itu biasanya nanti ketika wawancara akan di WA. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan ketika wawancara. Yang pertama adalah ceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Pengalaman nyata yang tidak dibuat-buat, walaupun sekecil apapun silahkan didetilkan. Karena nanti teman-teman semuanya tidak semua isi akan ditanyakan. Bisa jadi satu jawaban isi nanti akan dikembangkan oleh asesor. Karena Bapak Ibu semuanya, asesornya ini kayaknya psikolog juga ya. Jadi tahu ketika kita menjawab itu bagaimana sikap kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana daya juang kita, bagaimana pengalaman kita itu benar-benar kita laksanakan atau tidak. Itu nanti asesor mungkin akan tahu. Nggak tahu itu dilihat dari bola mata, raut wajah atau apa. Jadi teman-teman semuanya nanti silakan tidak usah tegang, ceritakan saja pengalaman yang sudah teman-teman laksanakan. Ya, sekecil apapun peran teman-teman semuanya silakan disampaikan kepada asesor. Tentu saja dengan ini ya, dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang jawabannya itu jangan misalnya ditanya gimana nanti Bapak Ibu nanti akan banyak
menghabiskan waktu di Klat ini. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Jangan dijawab gini, ya nanti kita cobalah Pak, kita coba untuk bagi-bagi waktu lah itu. Itu jawaban yang kurang tegas. Jawab aja, ya Pak siap, saya akan berusaha membagi waktu saya, baik untuk sekolah, untuk rumah, untuk keluarga, untuk anak-anak. Nanti kita akan bagi waktu dengan sebaik mungkin. Jawaban-jawaban yang tegas seperti itu, yang tidak pakai lihat kanan, lihat kiri, lihat atas, itu nanti yang teman-teman semuanya. Jadi silahkan nanti teman-teman jawabnya ngalir saja, ngalir sesuai dengan pengalaman teman-teman, baik itu pengembangan diri, baik itu kebermanfaatan untuk orang lain, baik itu peran di sekolah, baik itu peran di masyarakat. Nanti ketika ditanyakan silahkan dijawab sesuai dengan pengalaman teman-teman semuanya. Itu ya. Jadi kalau saya, fokus saya adalah nanti jangan pernah toleh kanan kiri lah. Ini kemudian gini. Fokus saja, fokus ke kamera Google Meet di kalau senyum ya senyum, kalau misalnya serius ya serius. Jadi teman-teman perhatikan apa yang asesor tanya, kemudian jawab sesuai dengan pengalaman teman-teman semuanya. Itu mungkin tips di wawancara. Performan teman-teman itu akan menjadi penilaian utama. Nanti seperti apa performanya teman-teman, bagaimana cara menjelentrehkan mengembangkan jawaban teman-teman semuanya. Saya sampaikan di video saya yang pertama dulu, bagaimana kita menjual diri dalam tanda kutip ya. Bagaimana kita mempromosikan diri kita, kelebihan kita apa, kenapa kita layak menjadi calon guru penggerak, dan juga mungkin ketika ditanya apa yang menurut Bapak nanti menjadi kelebihan Bapak gitu. Kalau saya dulu, saya jawab, saya kemampuan bahasa Inggris saya kurang bagus Pak. Jadi nanti kalau ada materi bahasa Inggris, mungkin saya akan belajar dengan lebih giat, belajar dengan lebih sungguh-sungguh dibandingkan dengan materi yang disampaikan dengan bahasa Indonesia. Itu salah satu menjawab jika kita ditanya kekurangan kita. Jadi kekurangan kita jadikan pijakan untuk menjadi kelebihan kita ketika menjawab gitu. Kekurangan di bahasa Inggris kita jadikan alat, kita kemas, kita bingkai jawaban kita agar itu dari tadi kelemahan menjadi nilai plus, menjadi nilai tambah bagi diri kita gitu. Mungkin seperti itu teman-teman semuanya, seputar ataupun sekitaran bagaimana kita nanti mengadakan simulasi mengajar, bagaimana performa kita, bagaimana kita setting lokasi, kemampuan kritis kita, bagaimana kita menjawab, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman di angkatan ke-8 ini ataupun nanti di angkatan 9, 10, 11, 12, 13 sampai nanti berakhir di angkatan ke-14 tahun 2024. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan, sharing dan sebagainya, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita jawab kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu atau mungkin share pengalaman kita kurang, nanti akan dijawab oleh teman-teman yang lain ya, karena media sosial sekarang luar biasa. Kita bisa berbagi ilmu, kita bisa sharing, tukar pengalaman bersama-sama. Demikian teman-teman semuanya terkait dengan tips dan trik lolos tahap 2 seleksi calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Semoga teman-teman semuanya lolos ke tahap selanjutnya dan nantinya bisa mengikuti pendidikan sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.